anak-anak. Nah, melalui video ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi lanjutan kalian, yaitu penyajian data ya. Nah, penyajian data tapi lebih khusus ke topik min, median, dan modus ya. Min, median, dan modus. Nah, jadi mohon bisa diperhatikan baik-baik penjelasannya agar kalian jangan sampai melewatkan hal-hal penting di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita dulu ya. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah selesai kalian mendengarkan penjelasan Bapak lewat video ini. Yang pertama itu adalah kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dari min, median, dan modus ya. Jadi pertama kalian bisa memahami, kemudian kalian mampu menjelaskan ulang ya pengertian dari min, median, dan modus. Kemudian yang kedua itu kalian mampu untuk menentukan ya min, median, dan modus dari data yang akan Bapak berikan nanti ya. Nah, untuk itu kita mulai. Sebelumnya Bapak ingin mereview materi dulu ya, review materi dulu mengenai pengertian data ya. Nah, jadi data itu seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya adalah susunan informasi berdasarkan fakta yang biasanya disajikan dalam bentuk daftar, tabel, dan juga diagram ya. Nah, itu kan kalian sudah berlatih untuk bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram ya. Jadi Bapak pikir itu sudah bisa dilewatkan. Namun yang penting yang ini, jika data belum tersusun dan masih dalam bentuk acak, maka itu disebut data mentah. Ingat, yang mentah itu harus diolah dulu ya. Nah, artinya kalau data di sini diolah, maksudnya kita susun dulu datanya, kita urutkan dulu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya Bapak punya soal, ini adalah data dari nilai IPS siswa kelas 4 misalnya ya. Nah, kalian bisa lihat nilai mereka di situ ada 5, 6 ya. Ini 5, 6 berapa lagi tuh? 6, 9, 5, 10, 9, dan 8. Nah, angkanya masih acak ya, belum tersusun dengan rapi. Ingat, dalam menyusun angka-angka ini kita harus susun dari yang terkecil ke terbesar. Ingat, kita harus susun dari yang terkecil ke terbesar ya. Nah, Bapak sudah buat susunannya. Setelah disusun akan menjadi seperti berikut. Nah, itu dia ya. Jadi dia mulai dari 5, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, itu setelah disusun ya. Setelah disusun dia akan menjadi data yang tersusun dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sampai situ paham ya. Jadi dalam menyusun data ingat dari terkecil ke terbesar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu min, median, dan modus. Ya, tadi kalian sudah Bapak review mengenai apa itu data dan bagaimana cara menyusun angka-angka pada data yang kalian dapatkan. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan min, median, dan modus ya. Pertama, kita mulai dari min ya. Min itu adalah kata lain dari rata-rata ya, atau rataan dari suatu data tertentu ya. Nah, rata-rata itu misalnya ya, istilahnya misalnya kalian ada misalnya ada 2 bersaudara, kemudian seorang ayah itu dia membelikan 4 buah roti ya, 4 buah roti. Nah, kalau misalnya dia punya 2 orang anak, tentunya harus dibagi rata dong ya. Nah, cara bagi ratanya bagaimana? Nah, 4 roti tersebut pasti dibagi 2 ya, dibagi 2 orang anak itu. Jadi kalau 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi masing-masing anak pasti dapat 2 roti. Nah, sama seperti ilustrasi tersebut, maka rumus dari rata-rata itu adalah jumlah seluruh data ya. Perhatikan yang bagian atas,
jumlah seluruh data, yaitu misalnya A tambah B tambah C dan seterusnya, kemudian dibagi, ya, tanda per di situ, dibagi dengan banyaknya data. Nah, maksudnya apa sih Pak Juan? Nah, misalnya begini, misalnya Bapak ambil data yang tadi ya, yang sebelumnya, yang 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10. Ya, Bapak ambil itu, kemudian bagaimana cara menentukan nilai rata-ratanya? Kita jumlahkan semua angka ini, ya. Angka ini semua kita jumlahkan. Nah, kemudian kita bagi dengan banyaknya angka yang di sini, ya. Di sini kalian bisa hitung ada berapa angka di situ. Betul sekali, ada 9, ya. Bapak tidak tahu kalian menjawab, tapi Bapak pikir kalian pasti jawab 9, ya. Nah, hasilnya kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, di situ Bapak jumlahkan semua angkanya, dijumlahkan di sini, ya. Di sini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 9, ya. Dibagi dengan 9. Jadi hasil penjumlahan angkanya dibagi dengan 9, ya. Kemudian dituliskan hasilnya, di situ kan hasilnya 63 dibagi 9. Hasilnya sama dengan 7, ya. Nah, jadi itu cara menghitung rata-ratanya. Oke, kita lanjut ke median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari suatu data, ya. Jadi misalnya tadi ini nilainya disusun seperti ini, kemudian kita mau cari nilai yang berada di tengah, ya. Kalau misalnya nilai yang berada di tengah, berarti yang sebelah pinggirnya sama banyak dengan yang di sebelah pinggir yang sebelahnya lagi, ya. Jadi jumlah data yang di sebelah kirinya sama sebelah kanannya itu sama banyak. Nah, ada dua cara menentukan median, yaitu pertama tergantung jumlah datanya, ya. Kalau misalnya jumlah datanya itu ganjil, ya, maka kalian bisa lihat contoh di sini, maka kita bisa langsung menentukan mana angka yang menjadi mediannya, ya. Di sini angka yang Bapak tentukan adalah 6, ya, 6. Kenapa 6? Karena di sini 6, jumlah angka yang di sampingnya itu ada 7, 8, 9, 10. Ada 4 angka. Dan di sebelah kirinya itu ada 4 angka juga. Ada 5, 5, 5, 6. Sama banyak, ya. Jadi kalau jumlah data, kalau misalnya banyak datanya itu ganjil, lebih mudah. Kita hanya langsung melihat bagian tengahnya yang mana, apakah sebelah kiri dan kanannya sama, tinggal kita ambil angkanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu kalau misalnya datanya genap, bagaimana caranya? Nah, di sini Bapak sudah buat, ya. Nah, misalnya datanya itu adalah 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Nah, jadi jumlah datanya itu genap. Di sini hanya ada 8 angka, ya, hanya ada 8 angka. Nah, kalau misalnya jumlah datanya genap, misalnya di sini 8, kalian bagi 2, ya, bagi 2, hasilnya berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4, kan? Nah, kalau misalnya dibagi 2, 4, kalian lihat, kalau dibagi 2 itu dia tidak ada angka di tengah, kan? Nah, berarti angka yang kita pakai adalah angka yang di samping-sampingnya ini, ya. Di sini ada angka 6 dengan 6, ya. Jadi kita jumlahkan kedua angka tersebut, kemudian dibagi 2, ya. Kita bagi 2. Nah, di situ kan angkanya yang di bagian tengah ada 2 angka, kita jumlahkan baru dibagi 2. Di situ kan 6 dua-duanya, jadi kita jumlahkan 6 ditambah 6 dibagi 2, ya. Dibagi 2. Hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi mediannya kalau data yang ini hasilnya 6, di sini juga hasilnya 6, ya. Kalau kurang paham nanti silahkan diulangi saja videonya, ya. Atau kalian juga bisa lihat di video materi yang Bapak sudah kirimkan di Google Classroom, ya. Oke, kita lanjut ke modus. Nah, ini bagian paling gampang dari cara mencari data untuk modus, ya.
Modus adalah angka yang paling banyak muncul. Paling banyak muncul dalam suatu data, ya. Jadi kalau yang paling banyak muncul angkanya, artinya angka yang paling banyak ada, ya itu modusnya. Misalnya ini, ya di sini Bapak sudah punya susunan angka atau data di sini 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Nah, karena di sini yang paling banyak muncul adalah angka 5, maka modusnya adalah 5, ya. Nah, jadi seperti itu cara mencari min, median, dan modus, ya. Oke, sampai situ dulu penjelasan Bapak mengenai min, median, dan modus. Nah, sekarang Bapak punya satu soal berikut yang bisa kalian kerjakan, ya. Namun kita akan coba kerja bersama-sama, ya. Misalnya Bapak punya contoh soal berikut, ya. Nah, ini ada data nilai IPA siswa kelas 6, ya. Nah, Bapak kasih waktu kalian untuk perhatikan dulu angkanya, ya. Di situ ada 15 angka, ya. Namun masih acak. Nah, karena masih acak, kita harus urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Oke. Nah, Bapak bantu kalian untuk mengurutkannya. Setelah diurutkan atau disusun dari terkecil ke terbesar, maka akan seperti ini, ya. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, ya. Jadi ada 15 angka di situ. Bapak sudah susun, ya. Nah, perhatikan. Min atau rata-ratanya kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan dulu angka-angkanya itu, kita jumlahkan semua. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya. Kita bagi dengan 15, ya. Sesuai rumusnya, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, ya. Paham, ya? Nah, hasilnya itu adalah 105 dibagi dengan 15. Nah, hasilnya rata-ratanya adalah 7, ya. Hasil pembagiannya adalah 7. Jadi itu cara menghitung min atau rata-rata dari data yang di atas ini, ya. Oke, gitu. Kemudian untuk mediannya 7. Kenapa bisa 7? Karena di sini adalah data dengan jumlah ganjil. Maka kita tinggal menentukan mana mediannya atau nilai yang berada tepat di tengah. Artinya jumlah angka yang berada di samping kiri dan kanannya itu sama banyak, ya. Karena di sini datanya ganjil atau jumlahnya 15 di sini, maka kita tinggal lihat mana yang di bagian tengah, ya. Di sini Bapak ambil yang nilai 7. Kenapa 7 yang ini? Karena di sebelah sini, dari sini ke sini ada 7 angka. Dan dari sini ke sini ada 7 angka juga. Makanya 7 yang ini menjadi mediannya. Oke? Paham, ya? Nah, sekarang bagaimana dengan modusnya? Modusnya adalah 5. Kenapa 5? Karena di sini 5 ada 4 kali muncul. Sedangkan kalau yang 6 hanya 3 kali. Yang 7 2 kali, 8 3 kali, 9 1 kali, dan 10 2 kali. Yang paling banyak muncul adalah 5. Makanya 5 menjadi modusnya, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan Bapak mengenai min, median, dan modus? Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa ulang lagi videonya sampai kalian paham, ya. Nah, untuk membantu kalian agar dapat bisa berlatih di rumah, Bapak punya satu soal buat kalian untuk dikerjakan, ya. Nah, ini untuk latihan soal mandirinya. Nah, ini Bapak punya banyak angkanya. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini, ya. Bapak bantu untuk menyusunnya saja, ya. Jadi susunannya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang silakan kalian tentukan
min, median, dan modus dari data tersebut ya. Nah, kalau sudah selesai berlatih, silakan tuliskan di buku tugas kalian atau di buku latihan kalian, dan akan kalian pelajari kembali supaya kalian bisa lebih paham lagi. Oke, nah jadi kita review dulu ya, mengenai yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang min, median, dan modus. Nah, dari situ kalian sudah paham kalau min itu adalah rata-rata atau rataan dari data yang kalian dapatkan ya. Rumusnya itu tadi Bapak sudah jelaskan, jumlah data atau jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median itu adalah nilai tengahnya ya. Kemudian modus itu adalah angka yang paling banyak muncul dari suatu data. Oke. Nah, kemudian caranya tadi Bapak sudah jelaskan tadi, rumusnya dan contoh soalnya. Nah, nanti silakan kalian ulang kembali agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, sampai situ penjelasan Bapak untuk materi kali ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.